itu bus diperiksa. Oh iya, dia masuk ke warung ya? Gua kecelakaan, Cok. Saya nggak kuat. Dan ada beberapa yang memang sudah diterima di universitas yang mereka inginkan. Dan ini nggak ada kapok-kapok ini sekolah ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project ya. Jadi gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi kita kali ini ada berita viral, yaitu kabar duka juga tentang studi tour yang membawa petaka. Jadi salah satu SMK, dan kita bakal ngebahas ini gitu. Kita bakal lihat kondisi kejadiannya tuh seperti apa teman-teman. Ya sebelum kita memulai video ini ya, semoga amal ibadahnya para korban-korban ini yang sudah tiada gitu ya diterima sisi Tuhan, dan kita bakal lihat juga gimana sih kondisi-kondisi mereka dan gimana sih kejadiannya seperti apa, dan gimana juga tentang tanggapan para warga yang melihat kasus-kasus ini ya. Jadi emang studi tour ini banyak banget pro kontranya ya. Ya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik subscribe gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ada yang ingin komentarnya ingin dibacakan oleh penonton, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks, karena di akhir video teman-teman kita bakal bacain super thanks dari teman-teman semua. Ya kita nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kali ini kita bakal lihat ini dari SMK-nya. Inilah korban-korbannya, tapi ini nggak semua, tapi inilah bus yang terguling ya teman-teman, dari Putra Fajar Wisata ya. Di sini busnya ya kita bisa lihat, dan kita juga bisa lihat nama-nama korban-korbannya. Di sini sih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya, 11 korban. Dan sisanya luka-luka ringan semua teman-teman ya. Ini wah, gua merinding sih ya. Yang ini nih, yang udah nggak ada ya. Karena di sini ditulis dead on arrival ya. Kita nggak perlu namanya, nggak perlu disebut namanya. Teman-teman bisa baca aja, inilah korban-korbannya. Dan kita juga bakal coba dengar kronologinya sebagai saksi yang lihat ya teman-teman. Sandi 36 tahun, saksi mata kecelakaan maut bus rombongan SMK Depok terguling di Ceter Subang, 11 orang TWAS ya. Dah, kita dengerin. Jadi itu saya lagi ngobrol sama istri saya di bangku ya. Kebetulan saya lagi ngadep ke atas, lagi ngadep ke atas tuh, dari arah atas tuh mobil tuh lampunya tuh udah mati ya. Mobil bis tuh mati lampunya mati, terus dia cuma pakai lampu hazard. Pakai lampu hazard karena oleng mobil, jadi terguling ke kanan, ke kiri dulu. Supir saya rasa banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus habis itu mobil terguling sekali ke kanan. Langsung dia meluncur sampai nabrak yang hotel, pelang hotel dulu, pelang hotel Mbak Ciater. Langsung mobil berhenti di dekat yang listrik itu, dekat warung-warung itu. Berarti kendaraan dari arah Bandung ke Subang ya? Dari arah Bandung ke Subang itu. Subang. Tadi sekitar 18.30. 18.30. Itu kendaraan pas melintas lampu mati, masih terdengar suara mesin nggak? Saya nyangkanya itu mesin mati ya. Mesin mati karena kalau dengar suara mesin tuh masih bisa klakson, tapi ini nggak sama sekali ada klakson, nggak sama sekali ada apa yang saya dengar ya. Tiba-tiba meluncur, tiba-tiba oleng dulu, banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus beberapa motor juga ketabrak setelah bus meluncur itu, terguling meluncur. Oke, jadi kronologinya di sini kita bisa tangkap busnya mati. Oke, kita coba masuk ke komentarnya. Gimana tanggapan para netizen ya? Gak tega lihat video evakuasinya ya Allah. Ya Allah, gimana perasaan ibunya Dimas pas telepon ibunya, bus saya terbalik, dan Dimas sempat pesan sama ibunya, nanti kalau Dimas udah kerja bu, gak usah kerja lagi. Merinding dari asli. Aku lihat video evakuasinya gak tega. Supirnya gak salah, emang mobilnya aja gak sih yang error. Gimana ya, karena supir emang gak bisa kita salahkan, tapi ini kondisi bus mati, ini harusnya pihak travelnya harus ngecek dulu ya kondisinya teman-teman ini. Karena menurut gue ya, karena ya mereka udah disewa nih mobilnya, karena sebelum berangkat harusnya dicek-cek dulu kondisi mobilnya,
apakah bus ini bakal bisa menempuh perjalanan jauh, itu semua harus dicek dulu. Ini sampai mati ya kita denger ya. Dan gue penasaran itu tergulingnya sampai berapa kali ya. Nah kita coba denger berapa korban yang sudah tiada ya. Nah ini kita dengerin. Ya, dari 11 yang korban meninggal itu ada 1 warga lokal dari Subang, dari Kecamatan Cibogo, yaitu pengendara motor yang ketabrak pada saat motor, ya. Kejadian. Kemudian 10 yang lainnya adalah saudara-saudara kita, anak-anak kita dari Depok, ya, yang sedang melintas di Subang, dan 9 diantaranya siswa kelas 3 dari SMK Lingga Kencana ini, dan 1 orang guru laki-laki. Sekarang sedang dilakukan proses autopsi oleh tim dari DVI Polda Jabar dan Polres Subang. Dan saya dapat informasi baru 7 yang sudah teridentifikasi. Mudah-mudahan bisa lancar semuanya selesai malam ini juga. Sejauh ini sudah ada 7 ya? Ya, itu ya. Jadi korbannya ada itu dan ada 1 warga lokal, berarti motor ya, kendaraan motor. Dan ya, nggak kebayang banget ya. Ini studi tour ini tujuannya apa ya teman-teman ya, studi tour ini ya. Yang dimana kita udah mau kuliah loh itu udah mau kuliah teman-teman. Bahkan lulus SMK bisa langsung masuk kerja ya. Kalau SMK ya, aduh, nggak kebayang banget ya. Keperasan dari orang tuanya gitu-gitu. Niatnya studi tour pengen happy-happy malah jadi tragedi seperti ini ya. Aduh. Gimana tanggapan kalian ya teman-teman? Dan ini adalah wali murid protes agenda keluar kota siswa SMK Langgar Kencana Depok tak sesuai dengan hasil rapat. Kok nggak sesuai? Dengar. Ibu kecewa nggak dengan ya, kecewa karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolahnya, ini saya nggak mau bohong, saya bilang saya orang tua asuhnya Amiluddin, karena ada 1 bulan yang lalu sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali, saya minta tolong ya Pak, saya bilang tolong itu bus diperiksa ya, atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa ya, diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru. Oke Bu, tenang aja. Katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong, dan benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa. Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor itu harus ada mobil yang bagus. Ini perpisahan, kan nggak mungkin dong Pak. Lulus SMA mau pingin kuliah. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit paling nggak kerja. Ini anak Amiluddin kan bukan orang punya. Saya kasihan gitu loh. Kecewa dengan autobus kecewanya gini. Kenapa datang ke sana padahal infonya perpisahan pelantikannya di Depok. Kok tiba-tiba dibawa ke sana? Kan begitu. Oke, kita menurut semuanya. Kita nurut. Tapi saya titip salam. Saya ini guru. Jadi saya tahu produser kayak prosedur kayak apa tentang guru. Mobil nomor 1 minta yang benar. Harus Pak, kalau ya tergantung dari uang. Kalau dulu mobil saya Bluebird beda gitu. Tenang aja Bu, kami aman-aman aja. Sekarang dari kemarin saya ini nggak tidur, walaupun bukan anak kandung saya. Saya kasihan, ibunya sudah nangis di rumah. Bapaknya meninggal udah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang cinya. Saya hibah, bukan anak kandung saya yang biayain pendidikannya. Sekarang kalau ditanya ke sini Bu, pusing nggak? Saya ini guru gitu loh. Saya ini guru, nggak kayak gitu jawaban. Kalau guru, ada dong yang di bus 1, ada guru perwakilan, kan begitu. Ada guru di perwakilan bus 2, umpamanya. Ada lagi di perwakilan bus 3, kan begitu dibagi-bagi dong. Dari informasi Simpang Siur. Iya, seperti saya ini guru, saya tahu caranya prosedur untuk berjalan-jalan. Gitu, jadi kalau misalnya itu cepet dong. Oke Bu, adanya memang musibah. Saya pun kasihan sama wali kelas anak saya ini. Gitu, begitu aja ya. Nama saya Bu? Nama saya Riris. Ibu kecewa gak? Ya pastilah ya sakit hati karena ibu ini adalah yang ngebiayain ya salah satu mahasiswanya gitu. Walaupun bukan anak kandung. Dan ya kita coba lihat tanggapan dari netizen. Guru pilih bis yang murah Bu, biar ada sisa dana. Waduh, ikut-ikutan dah. Kayaknya hampir semua, karena takut ada dana yang tak terduga gitu kan. Jadi ya carilah yang paling
murah. Tapi walaupun murah itu sebenarnya nggak masalah sih, sebenarnya ya nggak bermasalah, cuma kondisi bisnya itu harus bener-bener harus diperhatikan. Ini kan buat perjalanan jauh ya, bukan perjalanan deket. Oke, lanjut lagi next. Bener, hilangkan study tour. Setuju sih, karena study tour ini apa ya, apa gitu manfaatnya itu. Emang sih bikin kenang-kenangan, tapi ya nggak perlu jauh-jauh juga study tour ya. Kalau gue sih dulu ya, ini cerita sedikit gak apa-apa ya. Dulu gue study tour di salah satu entah SMP entah SMA ya. Jadi kita orang itu study tour, tapi itu tujuannya apa coba? Biar kita belajar ke museum-museum gitu. Tujuannya ke museum-museum gitu. Karena kan kita belajar sejarah-sejarah. Makanya adanya study tour. Dan tahu nggak? Di hasil rapat itu gue dikasih tahu bahwasannya orang yang ikut study tour kita bakal dapat nilai tambah, teman-teman ya. Nilai tambah beda buat orang yang nggak ikut study tour. Jadi mau nggak mau harus ikut study tour dong ya. Ya udah deh. Tapi untung sih nggak kenapa-napa dulu ya. Gue perjalanan study tournya tuh ke Bandung deh ya. Itu udah lama banget sih ya. Ya mau nggak mau. Siapa sih yang nggak pengen nilai tambah kan? Dapatnya besar gitu, nilai sejarah apalah. Study tour ada nilai plusnya lah kata guru gue dulu ya. Oke, lanjut lagi. Next, hilangkan acara study tournya semua sekolah. Jangan, nanti guru-guru nggak bisa jalan-jalan. Nggak, bercanda ya. Intinya gurunya jangan pengen tur, bukan muridnya. Kasian banget ibunya padahal cuma anak angkat, tapi kasih sayangnya bener-bener tulus. Ya bener. Karena kan ibu ini yang ngebiayain ya teman-teman tadi. Ya oke, lanjut lagi. Dan ini yang selamat ya, gak kebayang sih. Aduh, gak kebayang banget niatnya jalan-jalan, yang ada malah tragedi. Wah gila sih ya. Wah seneng banget sih ini yang masih selamat ya. Dan kita lihat kondisinya, bener-bener remuk parah ya. Bener-bener ya, berguling ya. Hancur coy. Perpisahan SMK, ini ada bacanya ya, perpisahan ya. Niatnya perpisahan buat happy-happy, malah perpisahannya malah perpisahan beneran gitu ya. Aduh gila, ngeliat kondisi aja udah kayak gini nih mobilnya. Ini kan pasti terguling semua kan orang. Apalagi nggak ada sabuk pengaman kan, seat belt ya. Entah ada nggak, entah dipakai apa nggak tuh, nggak tahu ya teman-teman. Ya mobilnya ya, resek. Oke, kita lanjut dengerin klarifikasi dari gurunya ya yang ikut study tour teman-teman. Guru pendamping bus SMK Lingga Kencana beri kesaksian, anak-anak teriak takbir. Semakin oleng tuh anak-anak di dalam udah Allah Akbar. Ternyata masuklah tuh yang dari travelnya. Saking nggak tahu dia teriak dulu apa, saya nggak paham. Anak-anak cuma pakai teriak, tiba-tiba jatuh. Nggak begitu lama dari itu udah jatuh, udah oleng. Di dalam bis itu teriak Allah Akbar semua aja sih. Karena kan pertama tadi oleng dulu ya, langsung gedebuk. Pasti ini yang arah samping sih yang paling parah banget ya. Karena kan gempang cedak. Aduh, bener. Oke, lanjut. Dan ada salah satu siswanya ya, pelajar SMK Leke Depok sedang live saat bus terjadi tragedi lah ya ini. Momen mereka live nih. Oke, lagi live nih. Oh ini nih takbirnya nih. Oke. Wah live-nya langsung kenapa nih? Langsung disconnect ya. Langsung ke jeda jadi live ya. Boy. Aduh. Oke, ini pas momen tergelincir ya. Sumpah guys, gua kecelakaan Cok. Bentar ya guys ya. Nah, ini nggak kenapa-napa. Remnya belum. Bentar. Anjir, bentar ya guys, remnya belum. Sesantai itu cuy, sesantai itu. Gue ada nggak peduli sih kalau gue di situ ya. Ada ini selamat berarti ya, harusnya sih selamat. Cuma kalau kita lihat tadi cuma kotor dikit ya. Mungkin dia yang duduk di samping, kalau nggak lagi berdiri nih. Itu langsung kelempar keluar. Hah? Enggak sih harusnya, karena kan ada cahaya lampu ya teman-teman tadi ya. TikTok siswa SMK Lingga Kencana Depok bisanya santai, sama agak kaget ya, bisa santai gitu ya.
Bang, kenapa tiba lo di dalam warung? Oh iya ya, lo di dalam warung ya? Temen lo minta tolong, malah bentar guys, gue kecelakaan. Emang di dalam warung guys? Ya kasihan, ya matanya. Iya kelihatan banget dari matanya. Masih benerin rambut. Tapi kalau lo nggak kenapa-napa. Kamera selamat itu memang slogan warga 62. Malah dimainin bah. Apalagi nih? Enggak kak, dia kepental jelas banget itu. Kepental keluar soalnya geresak-gerusuk. Kepental. Bener. Kok jendelanya bisa dibuka, bisa-bisanya bos nggak? Kameramen selamat. Lewat. Dia keluar lewat mana dah? Kayaknya pas lagi oleng dia kelempar keluar. Wah. Jadi anak itu kelempar keluar gitu ya? Masuk warung ya? Gue pengen lihat nih videonya sekali lagi ya. Ini dia lagi di bis. Dia lagi duduk ya. Itu ada temannya tuh di belakang. Oke, kita lanjut ke video ini. Oke. Oh iya, dia masuk ke warung ya? Gua kecelakaan, Cok. Lah. Gua kecelakaan. Kok bisa gini? Bentar. Oh iya ya? Bentar ya. Remnya belum. Cir, santai banget ya. Tapi ya dia di warung teman-teman. Gue kira dalam bis. Di warung guys. Nih, warung ini. Emang nasib dia ya, lagi bener-bener beruntung banget teman-teman. Tapi nggak ada yang luka. Wah, emang nasib dia lagi beruntung banget ya. Dan ini kronologinya ya, kesaksian dari SMK Lingga Kencananya. Yang kamu ketahui cerita aja nggak, Bo? Gimana ya Bang ya? Dan di saat kita kan lagi selesai makan, kita mau menuju rest area pembelanjaan dulu, pusat pembelanjaan. Di situ kita nggak tahu kabar kejadian seperti itu. Yang kecelakaan bus nomor berapa? Bis 1. Kalau kamu sendiri ada di? Bis 2. Taunya bus 1 mengalami kecelakaan dari mana? Itu karena ada temen yang ngabarin, katanya ada kejadian seperti itu. Tapi bilangnya gimana ya? Setelah itu bus dibawa kemana? Masih di situ, masih di Depok aja gitu aja. Oke. Terima kasih Dek. Trauma sih guys, ini trauma banget ya. Tujuannya mau kemana itu? Mereka sampai sulit ngomong ya. Kemarin bayar kan ke Hotel Alendra buat rencanain apa sih sudah di sana kan. Terus habis itu ya udah pas hari ini hari Sabtu kemarin mas sudah itu tuh ke Tangkuban Perahu. Nah dari Tangkuban Perahu itu lalu sampai sudah lagi gitu. Aduh. Ya yang kamu ketahui. Fix. Gila ya, trauma banget sih ini. Gue jadi mereka trauma sih, trauma berat guys ya. Gak akan mau lagi gue study tour kayak gini. Trauma naik bus cuy. Yang niatnya pengen buat kenang-kenangan, ini malah beneran kenang-kenangan yang gak akan terlupakan sini. Plus nambah trauma ya. Terpukul banget lah ya. Bahkan tadi ditanyain wartawan, kayak udah sulit banget ngomong. Karena itu temen dia, temen satu kelas loh. Teman satu sekolah loh, apalagi ada sahabatnya di situ kan. Bener-bener ya, nggak ada yang tahu sih sebenarnya kejadian kayak gini. Dan ini kita dengerin juga klarifikasi dari ibu korban dari tragedi bus maut SMK Lingga Kencana Depok ya. Sempat nggak setuju dengan studi tour. Oke, ini ibu yang kedua. Ibu yang pertama tadi nggak setuju, harus dicek dulu. Ini ibu yang kedua. Oke, kita dengerin kenapa ibu yang kedua ini. Saya udah hubungin anak saya, cuman nggak bisa semuanya. Teman-temannya saya udah hubungin, guru-gurunya sama nggak ada kabar, nggak ada yang bisa dihubungin. Saya langsung ke sekolah, tapi sama aja di situ juga nggak ada kabar apa-apa. Mungkin kalau pemberitahuan mengenai study tour itu sendiri pas awalnya seperti apa sih, dalam rangka apa study tournya gitu? Ya perpisahan sekalian wisuda. Wisudanya di Bandung, perpisahannya artinya wisatanya di
tahu. Habis dari situ baru pulang. Ibu sendiri mengizinkan nggak sih waktu pas awal? Izinkan nggak, Bu? Pertama-tama sih enggak, Teh. Nggak ngizinin. Karena ada biaya juga. Waktu itu juga pas rapat wali murid kurang banyak yang nggak setuju. Banyak yang nggak setuju. Di deket-deket ini malah keluar kota gitu katanya. Ya mungkin banyak yang nggak setuju. Saya juga pribadi ya sama. Tapi kalau misalnya nih banyak dari 50% mahasiswa ya, siswa ke mahasiswa terus siswa yang sekolah di SMK itu nggak ada yang ikut, itu nggak akan jalan sih ya kalau cuma 50% ya. Makanya biasanya kadang-kadang ada sekolah yang mewajibkan harus study tour gitu. Kayaknya sih ini mewajibkan tapi nggak wajib, gimana tuh? Seperti itu. Cuman ya namanya sama anak ya. Kasian ya. Dia pengen ikut dan perpisahan diizinin. Alasan gak setuju itu kenapa sih, mungkin Bu? Sempet alasan gak setuju? Gak setujunya ya mungkin pertamanya sih karena uang. Karena kondisi juga mahal gitu. Cuy, study tour jangan anggap murah ya, namanya mana kayak kita paksain gitu. Tapi katanya kondisi mobil yang untuk diberangkatkan juga memang katanya tidak layak untuk sempat. Iya, sempat dengan seperti itu. Memang katanya dia habis dari Jogja katanya, selebihnya langsung dia tarik lagi gitu. Katanya sih kayak gitu. Cuman kalau kata saya kalau emang bener kayak gitu, kenapa masih diambil aja gitu kan? Bukannya diperiksa dulu gitu. Kalau mungkin kalau emang kondisi mobil itu ya nggak apa-apa sih kalau dia dari mana-mana gitu kan, cuman diperiksa dulu. Udah itu kan bagus semua, nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada kejadian seperti ini mungkin. Seperti itu. Apa yang membuat dari pihak dari mobil mungkin meyakinkan Ibu untuk pada akhirnya untuk tetap berangkat gitu, Ibu? Nggak mungkin lah pihak mobil, pasti gurunya dan anaknya pasti yang meyakinkan ya. Masa iya sih pihak mobil yang meyakinkan? Aneh nih pertanyaannya. Pertama-tama sih saya agak ragu ya, karena pas putra saya mau berangkat dia bolak-balik aja ke rumah gitu. Pas mau berangkat kata dia, kata saya bilang, kenapa ya, kok bolak-balik mulu, kata saya gitu. Ada yang ketinggalan Bu gitu. Ternyata ada yang ketinggalan, ambil katanya. Ya udah, akhirnya balik lagi. Terus dia balik lagi gitu. Gue firasat itu mungkin, tapi saya nggak ada firasat apa-apa. Pertama-tama udah gitu katanya pas mau berangkat mobilnya belakangnya bannya nyangkut. Ingat itu. Jadi saya udah dapat tenang juga ya. sih. Berarti ada komunikasi terakhir kapan? Komunikasi terakhir sore sekitar pukul 4:30 waktu dia habis wisata kan makan tuh. Habis makan saya bilang udah jalan pulang kata saya. Terus dia bilang belum Bu gitu. Belum, nih masih makan, habis makan baru kita pulang. Terus lebihnya itu nggak ada lagi. Cukup menyayat hati teman-teman. Karena itu anak yang dikandung dia, yang dibesarkan, disekolahkan hingga besar. Gak ada yang kepengen kejadian kayak gini. Dan ini juga udah dikasih pertanda anaknya sampai ketinggalan barang. Itu udah ciri-ciri tuh ketinggalan barang, kayak nggak boleh ikut loh gitu kan, ketinggalan barang. Terus ada kendala juga di ban tadi lah. Jangan-jangan nih ban ini bermasalah ya. Tapi kayaknya sih tadi dari kesaksian bukan ban ya, tapi mesinnya mati itu. Anak saya manjat dan lompat dari bus. Ungkap Ibu Yayu, anaknya selamat dari laka bus Mawat SMK Lingga yang terguling di Subang. Ini anak yang mana? Yang jangan terpental ke warung tadi? Tapi nggak mungkin sih, tadi kayaknya fokus ke kamera tiba-tiba bawa HP. Oke. Nggak berani banyak-banyak, takutnya anak saya trauma. Terus ya gimana sih Mas, lihat teman-temannya pada begitu, saya bersyukur banget. Alhamdulillah anak saya cuma luka-luka ringan, bisa saya obati. Saya ngeliat teman-temannya, saya nggak kebayang, saya masih trauma berat saya. Kebayang cuy kalau posisi Alhamdulillah berkat doa anaknya di situ. Semua teman saya selamat. Alhamdulillah. Saya nggak kuat sebenarnya. Cuma ngilangin traumanya itu yang saya pikirkan anak saya. Nadia kondisi sadar mungkin Bu? Sadar, alhamdulillah dia Mbak. Pas kejadian miskan balik anak saya sadar, HP anak saya selamat. Dia pegang begini, mungkin yang lain dipegang kali ya, jadi HP semua mental anak saya. Alhamdulillah bisa menghubungi teman-temannya. Dia selamat di sini, HP-nya di tas
akhirnya dia bisa ngubungin temen-temennya, alhamdulillah bisa. Udah itu. Ibu, menurut Ibu gimana? Kan itu selamat ya. Tragedi tersebut terjadi atas rem atau bus yang tidak layak lah ya, bisa dikatakan. Jadi mungkin gimana sih dengan Oke, bis lagi dibahas sama wartawan. Ya, itu kan udah tahu, anak saya cerita pas di rumah, Ma, pokoknya sebenarnya dia udah berusaha katanya, tiap istirahat ya katanya dibetulin, katanya. Udah 2 kali istirahat, yang lain mau udah pada jalan, ini yang bis ini emang ketinggalan terus katanya. Ya, cuman kan kita nggak tahu juga ya, itu udah ini takdir lah ya, istilah kasarnya gitu. Saya nggak kuat. Berarti sebelum kecelakaan maut itu udah 2 kali trouble bisnya ya Bu? Iya, pokoknya tiap istirahat dia udah dicek katanya, kata anak saya, tiap istirahat udah mogok dicek, udah dicek katanya Mas. Udah berkendala ya 2 kali ternyata. Setelah tahu maksudnya itu kan udah 2 kali kayak gitu, mungkin murid-murid gimana sih? Komplain atau apa nggak mungkin? Mungkin anak-anak segitu kan pikirannya nggak ini kali ya Mas, kalau orang Ya anak-anaknya kagak ngerti lah ya wartawan, pertanyaannya macam mana ini. Dan ternyata ini nih fakta baru yang dimana mobil itu emang udah sering trouble ya, ya biasa sih sebenarnya, biasa kalau kalian naik bus itu sering bus berhenti ke istirahatan, tapi ini trouble-nya sampai 2 kali loh ya. Mungkin karena dipaksa aja, teman-teman ya, trouble-nya itu oke lah masih bisa jalan, yang kedua ini trouble yang ketiga mungkin ya, pas di pinggir jalan ya. Udah, kita masuk aja ke tanggapan netizen ya. Aku turut berduka cita atas kecelakaan yang terjadi di bus SMK di Kota Depok yang pergi ke Subang dan juga kecelakaan sampai menewaskan hingga saat ini tuh 7 orang. Makin sedih lagi ketika tahu mereka tuh pergi ke sana untuk perpisahan SMK-nya dan kembali lagi ingin pulang ke rumah dan pasti udah ditunggu sama orang tuanya. Dan ada beberapa yang memang sudah diterima di universitas yang mereka inginkan. Dan ini adalah 1 bus dari 3 bus lainnya yang ada di rombongan yang pergi saat itu. Ternyata mereka mengalami kecelakaan setelah berhenti terakhir di rest area sebelum turun dan mengalami remblong. Ya Allah, gak kebayang gimana perasaan orang tuanya dan juga teman-teman yang menyaksikan gitu. Semoga semua teman-teman yang ingin beranjak ke universitas dimudahkan, diberikan kelancaran, dan kita doakan teman-teman yang meninggal dunia ya. Sedih. Ya, ini saat tanggapan netizen emang sangat sedih banget ya. Perpisahan buat kenang-kenangan malah jadi trauma. Studi tour menelan korban, 12 orang meninggal dunia. SMK Lingga. Nggak ada kapok-kapok ini sekolah ya. Udah berapa kali padahal terjadi itu studi tour yang menelan korban, tapi nggak ada kapok-kapok ke sekolah ini melakukan studi tour. Kenapa sih? Apa karena gurunya pengen jalan-jalan gratis gitu? Apa karena ada lebihnya gitu dari uang kolektif? Coba dong, jelaskan dong. Padahal kan berisiko sekali itu bawa anak orang jauh-jauh. Tapi masih tetap saja dilakukan. Kenapa sih? Jadi curiga nih. Waduh. Gak semua anak murid itu pada punya duit, bos. Ya, wahai para guru, wahai para kepala sekolah. Berisiko sekali bawa anak-anak murid ini keluar daerah yang jauh-jauh. Tapi kenapa masih tetap dilakukan? Kenapa? Coba kasih dong alasannya kenapa. Sekarang mah simpel lah tahun 2024 ini. Salahkan aja sekolah, bila mana terjadi kecelakaan lagi. Ya. Kalau di Subang yang gak harus juga jor-joran keluar dari Subang. Ya kan? Kayak di Pekalongan yang gak harus juga jor-joran ke daerah-daerah lain. Karena dulu wisata budaya daerah setempat. Sukabumi ya di Sukabumi, Cirebon ya di Cirebon, Bandung ya di Bandung. Gak harus dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Jawa Barat sampai ada yang ke Bali. Bayangin, ini murid yang pengen wisata apa gurunya yang pengen wisata? Kena loh. Ya kan? Sekarang kalau sampai terjadi kecelakaan lagi, salahkan gurunya dan sekolahnya yang melakukan studi tour. Semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga husnul khotimah dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Jaga terus satuan, NKRI harga mati. Studi tour. Gue jadi inget ya, study tour dulu emang kayak kita dipaksa bahwa emang mahal teman-teman, study tour tuh gak murah. Bukan hanya hitungan ratusan ribu, biasanya jutaan ya. Terakhir sih gue study tour ya, kayak gitu. Dan tahu nggak, kita harus perlu tanda tangan dari orang tua ya. Kita harus tanda tangan tuh. Gue lupa sih isti surat tanda tangan itu apa. Coba deh kalian ceritain sendiri ya.
kalian kalau study tour, kalian diminta tanda tangan nggak? Kalau menyetujui syarat yang ada di study tour itu, pasti kalian kayaknya diminta tanda tangan ya, seperti itu. Dan kita coba lihat komentarnya. Betul bang, gue juga heran kenapa sekarang sekolah-sekolah mewajibkan siswanya untuk jalan-jalan. Padahal nggak semua orang tua mampu. Bener itu ya. Emang misalnya guru nggak ada sih yang mewajibkan, itu nggak ada. Kalau dia pihak sekolah mewajibkan, setahu gue bakal kena loh sama pemerintahan ya. Bisa dituntut kalau nggak salah kalau mewajibkan ya. Setahu gue nggak ada yang mewajibkan. Cuma kan dalam konteks tidak mewajibkan, tapi dalam kurungnya tuh mewajibkan. Dan apalagi kalau misalnya masa ya lo perpisahan, kawan lo buat kenang-kenangan, foto bareng, liburan bareng, lo nggak ikut gitu. Lo nggak ada kenang-kenangan, perpisahan, momen terakhir lo sekolah, nggak ada. Kan sedih banget ya. Mau nggak mau orang tua pasti nyepakatin itu atas kemauan anaknya. Ya itu aja sih guys ya. Gimana tanggapan kalian tentang study tour ini? Oke, top komen di sini gue pengen baca cuma satu aja ya dulu teman-teman, karena durasinya udah sangat-sangat kepanjangan. Di sini dari @nanaroing4612, susah memang nikah sama anak mana yang belum cukup dewasa untuk jadi pemimpin dalam berumah tangga. Ya, thank you guys yang sudah berkomentar di sini. Ada berapa ya di sini yang komentar? 111 komentar. Makasih banget. Maaf banget nih ya kalau misalnya komentarnya belum terbacakan, tapi salah satu top komen kalian udah aku bacakan. Dan di sini saya minta maaf banget kalau misalnya ada kesalahan kata-kata yang menyinggung ataupun kata-kata yang bersifat menyakitkan dan kata-kata yang salah. Saya mohon maaf juga karena saya manusia biasa dan saya turut berduka. Di sini saya Fadli undur diri dulu. Jangan lupa subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.